Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, maaf mengganggu dengan sebentar ya, Pak. Iya, Bu. Ya, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kepada Bapak terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan yang Bapak lakukan selama ini di sekolah ini selaku Bapak sebagai kepala sekolah. Boleh ya, Pak? Ya, silakan, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu sebelumnya, Pak, apa ada kasus ataupun permasalahan di sekolah kita yang sedang Bapak hadapi? Ya, ada, Bu. Bagaimanapun ya, saya sebagai kepala sekolah ada masalah yang saya hadapi. Seperti baru-baru ini, Bu, saya menghadapi persoalan seorang siswa itu sudah saya keluarkan dari sekolah, tapi setelah beberapa hari orang tuanya bermohon dan minta tolong dengan berbagai cara. Semua bapak ibu guru juga didekati, bukan hanya saya. Jadi dari peraturan sebenarnya dia tidak lagi cocok menjadi siswa di sini. Artinya sudah banyak panggilan, ada dokumen atau administrasinya sudah memenuhi untuk dikeluarkan. Misalnya sudah dilakukan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, dan di panggilan ketiga itu sudah bermeterai bahwa dia siap dikeluarkan apabila melanggar peraturan hukum. Dan saya berdasarkan itu, Bu, mengeluarkan siswa tersebut. Tapi ternyata orang tuanya itu merasa ingin lagi anaknya di sekolah, sayang, mungkin dipikirkannya sayang karena mungkin anak kesayangannya, ya. Jadi bermohon kembali datang ke sekolah, dan saya panggil itu bapak ibu guru semua karena saya tidak bisa dengan hanya katakanlah biarlah saya ngambil keputusan, tapi bapak ibu guru juga harus setuju bahwa itu bisa sekolah kembali, guys, dan bisa sekolah kembali di sekolah ini. Itu yang saya lakukan. Oh, jadi itu kasusnya ya, Pak, bahwa di satu sisi siswa ini sudah memenuhi syarat, sudah benar dia dan sudah Bapak keluarkan suratnya untuk memecat atau mengeluarkan siswa tersebut. Namun mengingat kita masih di daerah yang ikatan kekeluargaannya kental, Bapak juga mempertimbangkan permohonan dari orang tuanya, ya, Pak. Jadi itu menurut Bapak sebuah kasus dilema etika. Iya, dilema, ya. Karena dihadapkan saya, Bu, dengan dua persoalan. Dari segi peraturan tadi itu sudah benar, tapi ada lagi yang lebih penting, misalnya dari segi kemanusiaan. Saya pikir itu juga benar. Saya pikir karena dari permintaan orang tuanya dia bermohon untuk sekolah kembali. Iya, baik, Pak. Saya mengerti tentang kasus yang Bapak sampaikan tadi. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Oh, iya, Bu. Itu memang harus ada langkah-langkahnya. Pertama, mengidentifikasi semua bapak ibu guru yang terlibat dan terpengaruh. Ya. Kemudian saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi yang ada di sekolah kita ini. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang benar untuk mengambil keputusan. Itu yang saya lakukan di sekolah ini. Jadi itu langkah yang Bapak ambil untuk menjalankan sebuah pengambilan keputusan. Kemudian mencari solusi yang terbaik lah, solusi terbaik, ya, bagaimana dalam mencari masalah kita berhadapan seperti tadi, mencari solusi yang terbaik lah dan dapat diterima oleh semua bapak ibu. Baik. Lalu mungkin ada langkah-langkah atau cara yang Bapak tempuh supaya Bapak bisa mengatasi masalah yang tadi Bapak sebutkan, permasalahan siswa tadi, Pak. Oh, pertama saya itu langkah-langkahnya saya berkomunikasi dulu dengan semua bapak ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai yang mau saya ambil, ya, tentang nilai-nilai prinsip yang baik untuk mengambil keputusan itu tadi sebelum saya putuskan itu. Ya.
Lalu Pak, dari langkah-langkah tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, mungkin ada satu langkah atau hal yang paling tepat atau paling efektif untuk Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusannya, Pak? Iya Bu, ada langkah-langkah yang efektif untuk mengambil keputusan dalam hal dilema etika. Pertama Bu, kita perlu memahami nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai kemanusiaan itu tadi. Karena bagaimana lah mengambil keputusan sehingga keputusan itu merupakan yang sangat terpenting lah ya, karena masalah dilemanya tadi kan keputusan A sudah benar tetapi keputusan B lebih penting lagi yang sudah benar gitu. Jadi perlu ada pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai. Kemudian perlu memang Bu berpikir kritis dan rasional ya, perlu berpikir rasional. Tapi di samping itu juga perlu kita memikirkan itu tadi, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai daripada kemanusiaan yang ada di lingkungan sekolah kita ini, apalagi masyarakat sekitar kita ini. Kemudian saya harus mengambil keputusan yang sangat sulit itu dengan penuh dengan rasa kasih sayang lah ya, dan dapat diterima oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini gitu. Ya, jadi mungkin bisa saya simpulkan dari yang Bapak sampaikan, Bapak berbasis rasa peduli ya Pak, menentukan pengambilan keputusannya. Lalu Pak, dari keputusan yang tadi sudah Bapak buat pasti ada tantangan yang muncul setelah Bapak buat keputusan tadi. Setelah Bapak terima kembali anak tersebut masuk ke sekolah, pasti terjadi pro dan kontra. Bisa Bapak ceritakan Pak? Iya Bu, ya betul itu Bu. Ya tentu memang dalam mengambil keputusan itu kalau kita putuskan pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi dalam ibu saya tetap mengambil keputusan mana yang lebih baik itu dari mana yang lebih penting. Ya tantangannya Bu ya memang betul ada tekanan dari teman-teman ya, tekanan ada satu dua itu ya, itu ya biasa saja itu ya, dari Bapak Ibu guru yang tidak setuju tentang keputusan kita itu. Kemudian ini yang paling apa Bu, kadang-kadang memang setelah kita putuskan sesuatu itu kita juga ada rasa konsekuensinya gitu, apa akibatnya. Jadi kadang-kadang ya bisa saja teman-teman yang tidak setuju juga ya, sama anak Bapak ini mengambil keputusannya gitu ya. Jadi itu saya pikir pikir itu semuanya karena kurangnya informasi tadi pada diri saya ya. Mungkin saya kurang pemahaman ya, mungkin Bapak Ibu guru juga yang bertentangan dengan saya tadi dengan keputusan itu mungkin kurang pemahaman juga gitu. Ya, saya pikirkan itulah kira-kira tantangan yang saya hadapi ketika saya mengambil keputusan. Nah, jadi terkait dengan kasus-kasus yang biasanya Bapak hadapi atau permasalahan, ada atau tidak Pak jadwal tertentu atau waktu tertentu yang Bapak sisihkan untuk penyelesaian masalah di sekolah ini? Kalau untuk penjadwalan tidak ada Bu ya, tetapi ya kalau memang ada itu masalah yang harus diselesaikan ya saya tidak biarkan, tetap saya memanfaatkan waktu saya untuk menyelesaikan masalah itu ya, artinya dengan secepatnya lah. Jadi kalau dijadwalkan tidak begitu pada dijadwalkan, tapi ketika ada masalah ya tentu membutuhkan sesegera mungkin untuk diselesaikan ya. Jadi Bapak tidak menunda-nunda ya Pak? Iya, tidak menunda-nunda langsung ya, jangan lama-lama. Lalu Pak, pasti dalam setiap pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ada hal-hal yang menjadi faktor pendukung bagi Bapak dan atau mungkin seseorang yang membantu Bapak setiap membuat keputusan di sekolah ini. Jelas Bu, kalau itu pasti ada dukungan ya, tentu itu kan semangat itu bekerja, ada dukungan dari Bapak Ibu guru ya. Yang jelas adalah dari dukungan dari teman rekan Bapak Ibu guru dari sekolah kita ini ya. Dan yang kemudian saya juga sering sharing dengan Bapak Ibu guru bagaimana mengambil informasi tentang perilaku yang ada di sekolah ini, terlebih perilaku anak ini. Jadi saya sharing untuk berbagi pengalaman, mana tahu ada Bapak Ibu guru yang lebih
efektif lagi bagaimana menilai daripada dilema etika ini. Ya. Kemudian saya berpedoman kepada kode etik. Ya, berpedoman kepada kode etik. Oke Pak, terus dari semua tadi yang sudah kita bicarakan Pak tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, terlebih untuk kasus yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, tentu ada pengalaman berharga ataupun pembelajaran yang bisa Bapak ambil untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Boleh Bapak ceritakan Pak? Ya tentu Bu, banyaklah pembelajaran yang saya dapat dari persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya persoalan-persoalan mengambil keputusan dalam hal dilema etika. Persoalannya pengalaman yang saya dapat Bu itu ya kita harus dituntut banyak komunikasi ya, kemudian banyak belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan ya, yang bersifat prinsip. Kadang-kadang tidak semuanya berdasarkan logika Bu ya, dalam mengambil keputusan juga bisa berdasarkan logika, juga harus kita mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Kemudian kita Bu harus memiliki empati ya, dan keberanian untuk mengambil keputusan tersebut. Itu yang pembelajaran saya dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang saya dapatkan selama ini. Itu kira-kira Bu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Tadi dari semua yang kita bicarakan, semua yang Bapak sampaikan, banyak sekali hal yang bisa saya ambil, saya simpan untuk mungkin menjadi bekal saya nanti ketika saya diperhadapkan kepada sebuah kondisi di mana saya harus mengambil keputusan. Bahwa tadi banyak yang saya petik, misalnya Bapak mengutamakan kolaborasi, apalagi kita di sekolah yang memang perlu sekali kerjasama tim ya Pak. Terus perlu sekali komunikasi yang efektif, yang aktif di antara kita sesama guru ataupun dengan atasan. Terus juga tadi Bapak juga menguatkan pendapat bahwa tidak bisa dengan logika ya Pak, tapi kita juga harus mempertimbangkan mungkin kalau lebih tepatnya seperti rasa peduli yang tadi Bapak sebutkan, empati ya Pak, menyesuaikan di mana kita bekerja atau tempat di mana kita tinggal. Oke Pak, itu aja mungkin yang pertanyaan yang mau saya sampaikan hari ini Pak. Terima kasih untuk waktunya, semoga Bapak sukses selalu, tetap berkarya dalam tugas Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Saya mohon waktunya sebentar Bu. Saya ingin berbincang dengan Ibu terkait tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini. Boleh Bu? Boleh. Kalau boleh saya tahu Bu, ada nggak permasalahan ataupun kasus yang Ibu hadapi selama ini di sekolah Ibu? Ya sudah pasti Bu, banyak. Kalau kasus banyak sih Bu. Tapi yang Ibu mau ya kasus apa? Kasus untuk guru aja ya? Mungkin kasus seputar guru Bu yang berkaitan dengan dilema etika yang mungkin pernah Ibu hadapi. Oke, jadi saya jelaskan kasusnya sama Ibu begitu ya? Iya. Nah, tapi ini sebenarnya kasus sekolah kami ya Bu ya? Iya. Jangan sampai keluar. Oke Bu. Saya di sini jadi kepala sekolah tahun 2020. Nah, ketika saya hadir di sini, saya melihat keberadaan guru di sini sangat miris. Mereka sudah terbawa-bawa dari kepemimpinan kepala sekolah yang lama. Nah, mereka ini sering terlambat. Nah, setelah saya melihat keadaan guru di sini, saya mengadakan musyawarah. Setelah saya mengadakan musyawarah, dari beberapa orang guru, ada yang berubah dan ada yang spontan. Begitu Bu. Tapi ada satu orang guru yang sangat bebal, dia tidak mau berubah. Nah, di sini saya mau mengambil kasusnya guru yang sering terlambat. Itu yang saya hadapi Bu. Berarti tentang disiplin guru gitu ya Ibu? Iya, tentang disiplin guru. Jadi itu mungkin dari penjelasan Ibu termasuk kepada permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ini. Iya Bu, itu dilema etika Bu.
Lalu bagaimana Ibu menjalankan atau membuat keputusan terkait tentang kasus yang tadi Ibu hadapi? Nah, sebagai kepala sekolah, saya harus menjalankan sebenarnya bagaimana disiplin seorang guru. Karena masyarakat melihat kalau kita menemui guru yang sering terlambat, tentu harga diri kita kurang. Nah, dalam menjalankan peraturan, pertama saya melakukan pendekatan dulu kepada guru yang satu orang ini. Karena sebelumnya sudah mengadakan rapat dengan guru yang lain. Itu yang saya jalankan. Baik ya Bu. Jadi setelah mendapati kasus tadi Ibu memanggil ataupun menegur secara lisan gitu ya Bu. Iya. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi kasus yang serupa tadi Bu? Nah tentu Bu, tadinya saya sudah membuatkan secara lisan. Nah langkah berikutnya yang saya lakukan ya, pertama saya ajak dulu dia, saya tegur dia secara langsung, secara lisan. Nah ternyata tidak berubah Bu. Maka minggu berikutnya saya lihat lagi, saya pantau terus, bahkan saya memanggil secara pribadi ke kantor guru, tetap juga tidak berubah. Akhirnya saya membuat surat teguran pertama. Nah dalam surat teguran pertama ini saya memberi sanksi dulu, begitu apa sanksinya nanti jika tetap melakukan tindakan yang salah, yang sama. Nah di situ bunyinya saya akan membuat teguran kedua. Nah ternyata tetap juga tidak dia lakukan. Saya langsung lagi teguran kedua sampai ke teguran ketiga. Nah setelah sampai teguran ketiga Bu, akhirnya saya memberitahukan kepada atasan bahwa saya sudah melakukan tindakan sebagai kepala sekolah dari teguran pertama sampai teguran ketiga. Nah dan saya beritahukan juga kepada guru yang bersangkutan akan saya laporkan ke atasan saya. Itu yang saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti Ibu benar-benar memegang prinsip bahwa harus segera mengatasi tentang disiplin guru tersebut yang tadi. Lalu dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan tadi, ada atau tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Nah sebagai kepala sekolah Ibu, itu sebenarnya banyak yang saya anggap efektif dari sana. Saya harus menjalankan aturan dan disiplin seorang guru, karena guru kan kita guru memiliki etika gitu. Lalu ada atau tidak Bu jadwal tertentu atau waktu tertentu yang Ibu pilihkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah saya membuat jadwal tadi kan Ibu, dari secara lisan, memanggil ke kantor guru, kemudian membuat teguran pertama sampai teguran ketiga. Nah kemudian tetap juga saya membuat jadwal waktu bertemu dengan atasan gitu. Ya, jadi Ibu lakukan setiap langkah-langkahnya ya Bu sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk tetap melanjutkan teguran melalui atasan ataupun korwil kalau di SD ya Ibu. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi Bu, adakah faktor ataupun orang yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan selama ini Bu? Nah tentu ada Bu. Nah kita harus berpedoman dengan kode etik guru. Bagaimana nanti kalau kode etik guru itu tidak dia lakukan, apa yang harus dilakukan kepala sekolah. Nah kemudian berhubungan dengan dinas terkait, seperti Ibu bilang tadi ke Korwil, saya harus melaporkan apa yang sudah saya lakukan terhadap guru yang saya hadapi tadi. Nah setelah itu maka Korwil langsung monitoring ke sekolah, membuktikan apakah kasus tersebut benar-benar terjadi di sekolah itu. Nah setelah Korwil tadi monitoring, maka kami berhadapan dengan guru tersebut dan membuat perjanjian supaya guru tadi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Itu yang menjadi membantu saya sebagai kepala sekolah. Lalu dari cerita kita tadi Bu, kasus yang tadi sudah Ibu sampaikan dan hingga pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, apa pembelajaran atau apa ya pengalaman yang bisa Ibu petik dari kasus yang tadi Bu? Nah baik Bu, pengalaman yang saya petik dari kasus itu, mana sebagai kepala sekolah ya saya harus mampu melaksanakan pembinaan terhadap kasus tersebut, dan sebagai kepala sekolah juga kita harus sabar,
Nah, gimana seorang pemimpin itu menghadapi kasus-kasus yang di sekolah, apalagi yang berhadapan dengan guru. Begitu. Ya, terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban Ibu atas pertanyaan saya tadi. Jadi saya banyak belajar ya Bu, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin perlu sekali punya kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja untuk setiap keputusan yang kita buat, kita perlu memegang prinsip, nilai, ataupun kita perlu tahu yang mana yang tadi Ibu sebutkan tentang kode etik seorang guru. Nanti itu menjadi bekal kita untuk menghadapi permasalahan atau kasus yang ada di sekolah. Jadi terima kasih Bu untuk waktunya. Itu aja yang mungkin mau saya tanyakan Bu. Semoga nanti sekolah Ibu semakin sukses ke depannya ya Bu, dan tidak ada masalah-masalah lain yang muncul. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi. Ibu juga sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bu.